Mitra Tekno, apa kabar? Saat ini saya sedang menikmati indahnya suasana alam Kali Tinalah. Kali Tinalah adalah nama sebuah sungai di perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo. Panjangnya lebih kurang 15 km, berhulu di desa Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, dan berhilir ke Sungai Progo di Padukuhan Semaken, Kelurahan Banjararum. Sungai ini melintasi 4 kalurahan di Kapanewon Samigaluh dan 1 kalurahan di Kapanewon Kalibawang. Kali Tinalah merupakan kumpulan dari anak sungai atau dalam bahasa Jawanya disebut kalen yang berasal dari alas Sidokampir, Gunung Widosari, dan Gunung Gelang Biru. Meskipun belum dimanfaatkan masyarakat secara optimal, namun Kali Tinalah telah menjadi salah satu sumber daya pertanian dan perikanan, bahkan beberapa lainnya dikembangkan untuk kepentingan wisata. Ada banyak objek yang telah saya abadikan di sepanjang Kali Tinalah ini. Terangkai dari keindahan alam, vegetasi, hingga kegiatan masyarakat yang kelak akan menjadi bukti otentik arti dari sebuah kehidupan. Mitra Tekno, Tekno Tani kali ini akan membahas mengenai topik yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya, yakni tentang ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim merupakan larutan organik hasil fermentasi yang memiliki segudang manfaat. Anda penasaran bukan? Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan temui Ati Mariati, salah seorang relawan ekoenzim Nusantara yang kediamannya tidak jauh dari sini. Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Ati Mariati atau yang akrab disapa Ati adalah Ketua Komunitas Relawan Ekoenzim Nusantara Kulon Progo. Ia tinggal di Padukuhan Kedondong 1, Kelurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang bersama suaminya Andre Mudanton yang juga seorang relawan. Ati dan Andre mengenal ekoenzim pada Juli 2020, kemudian membagikan pengetahuannya ke masyarakat luas hingga kini. Beberapa waktu lalu, ia bersama relawan lainnya membentuk Omah Ekoenzim Kulon Progo. Wahana inisiatif dan inovasi masyarakat ini sekarang telah tersebar di seluruh Kapanewon yang ada di Kabupaten Bersemboyan, Binangun, Kulon Progo. Formula pembuatan ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rosukon Pumpanfong, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Kearifannya mempersembahkan temuannya itu telah membuat ekoenzim mendunia karena memiliki segudang manfaat dan ramah lingkungan. Bahkan, para relawan ekoenzim pun menjadikannya sebagai upaya untuk merawat bumi. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Bu Ati. Bu Ati, salam ekoenzim. Salam ekoenzim. Langsung saja nih Bu Ati. Bu Ati, sebenarnya apa pendapat yang menguatkan bahwa larutan organik multimanfaat ini ternyata dapat sebagai sarana dalam merawat bumi, Bu? Baik, jadi sampah terbanyak di TPA dan terbanyak kita hasilkan dari rumah adalah sampah organik. Sampah organik ini jika tidak terolah akan menimbulkan bau yang mencemari lingkungan, kemudian juga menimbulkan gas metana yang akan merusak ozon dan menyebabkan pemanasan global. Dengan membuat ekoenzim, secara langsung kita mengolah sampah yang kita hasilkan sendiri untuk menjadi cairan yang multi manfaat, sekaligus mengurangi timbulan sampah di TPA dan
akan mengurangi pemanasan global. Nah, ini artinya ekoenzim ini diharapkan juga dapat sebagai gaya hidup dan juga mengurangi efek dari pemanasan global. Sebenarnya nih, manfaat dan juga turunan-turunan dari ekoenzim ini apa aja, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat di rumah kita, mulai dari pekarangan kita di depan, kita tanamin dengan bunga atau tanaman, kita siram dengan pupuk yang kimia, kemudian lantai teras kita sampai lantai di rumah kita, semua kita bersihkan dengan cairan yang mengandung kimia. Kemudian juga ruang tidur, dapur, semua peralatan kita cuci dengan cairan kimia, sehingga setiap hari tubuh kita ini terpapar oleh zat-zat kimia yang akan menimbulkan penyakit tentunya. Nah, cairan ekoenzim ini diharapkan menjadi pengganti dari cairan-cairan kimia yang ramah lingkungan ini. Jadi ekoenzim karena ramah lingkungan, nanti jika kita manfaatkan di rumah, limbah yang keluar dari rumah kita juga akan ramah lingkungan. Dan ini kita harapkan akan menjadi gaya hidup kita semua. Kalau kita lihat juga nih Bu Ati, sampai dengan saat ini bagaimanakah animo masyarakat, ini termasuk ada instansi, pemerintah ataupun juga swasta terhadap ekoenzim, Bu? Ya, luar biasa. Jadi kita bisa melihat animo masyarakat ini sangat ingin tahu dan ingin juga mendukung gerakan untuk menyelamatkan bumi dengan membuat ekoenzim. Kita bisa lihat indikasinya bahwa semua kelas-kelas online dan kelas offline yang kita adakan selalu dipenuhi peserta. Kemudian juga banyaknya permintaan dari swasta dan instansi pemerintah untuk kita bisa sosialisasi di kantor-kantor mereka, itu juga makin hari makin banyak. Dan di Kulon Progo itu sudah dimasukkan ekoenzim ini ke dalam peraturan Bupati, masuk sebagai kebijakan strategis daerah. Nah, Mitra Tekno, Bu Ati ini saya dengar Ibu ini suka menyiram ekoenzim di sungai. Ini termasuk Sungai Legong Tinalah juga ya Bu ya? Ya. Mengapa nih Bu? Apa nggak sayang gitu nih Bu? Ya, jadi itu salah satu tujuan kita untuk menjernihkan air, kemudian menjernihkan udara. Kita biasa melakukan kegiatan rutin penyemprotan di lingkungan, menyiram TPA, termasuk menjernihkan sungai kita. Jadi manfaatnya bisa langsung dirasakan. Wah, ternyata banyak sekali ya Bu manfaat dari ekoenzim ini. Nah, Mitra Tekno, saya ingin memperlihatkan kepada Anda bagaimana cara pembuatan ekoenzim. Kita simak video berikut ini. Membuat ekoenzim dapat dilakukan oleh siapa saja. Caranya sangat mudah dengan tahapan sederhana. Rumus yang digunakan adalah 1:3:10 dengan penerapan gula 1 bagian, sisa buah dan sayuran segar 3 bagian, dan air 10 bagian. Bahan-bahan tersebut difermentasi dalam sebuah wadah selama 3 bulan untuk di wilayah tropis dan 6 bulan untuk di wilayah subtropis. Wadah yang digunakan untuk menjalankan fermentasi sebaiknya berbahan plastik, memiliki tutup bermulut lebar dan rapat atau kedap. Sedangkan untuk ukuran besar kecilnya menyesuaikan ketersediaan. Pastikan wadah dalam kondisi bersih dari sisa sabun maupun bahan kimia. Setelah wadah dan bahan organik siap, langkah selanjutnya adalah menuangkan air bersih ke dalamnya sebanyak 60% dari kapasitas yang tersedia. Air yang bisa digunakan adalah air sumur, air dari perusahaan air minum atau air hujan yang telah diendapkan terlebih dahulu selama 24 jam, air buangan AC, air isi ulang atau air galon. Setelah itu, masukkan gula sesuai takaran, yaitu 10% dari berat air. Gula yang digunakan bukanlah gula pasir, tetapi molase atau tetes tebu, baik cair atau padat, gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, atau gula lontar. Aduk air hingga gula terlarut merata. Kemudian,
Masukkan potongan sisa buah dan sayuran sebanyak 30% dari berat air. Sisa buah dan sayuran ini kondisinya masih segar, artinya belum dimasak, tidak busuk, berulat atau berjamur, tidak bergetah, tidak berminyak, dan tidak kering atau keras. Semakin banyak jenis sisa buah dan sayuran yang digunakan, maka akan semakin kaya pula kandungan enzimnya. Setelah semua bahan pembuatan ekoenzim dituangkan menjadi satu dalam wadah, kemudian dilakukan pengadukan kembali hingga merata. Lalu, tutup rapat wadah sampai panen tiba. Catatannya adalah, pada 1 minggu pertama, tutup dibuka setiap hari sebentar saja. Tujuannya untuk mengeluarkan gas yang timbul di dalam wadah. Setelahnya, wadah tidak perlu dibuka tutup lagi hingga waktunya panen. Jangan lupa berikan label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Untuk menghindari kontaminasi, maka tempatkan wadah di tempat yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung, memiliki sirkulasi udara yang baik, jauh dari wifi, WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah, maupun bahan-bahan kimia. Ekoenzim dipanen setelah 90 hari difermentasi. Prinsipnya, mengambil cairan dengan memisahkan padatan atau ampas dengan cara disaring. Namun ketika tutup dibuka dan dijumpai jamur putih halus merata menutupi permukaan, hal itu bukan pertanda gagal karena itu adalah jamur Phthira. Jamur ini jangan dibuang karena dapat dimanfaatkan untuk perawatan kulit. Jamur Phthira mengandung berbagai nutrisi seperti asam amino, mineral, vitamin B dan E, serta asam organik. Setelah sebagian jamur Phthira diambil, langkah selanjutnya dilakukan penyaringan untuk memisahkan padatan dengan cairan ekoenzim. Padatan ekoenzim jangan dibuang karena memiliki banyak manfaat. Misalnya, sebagai pupuk pertanian, pembersih kloset, pengharum ruangan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Ekoenzim yang baik memenuhi persyaratan pH di bawah 4 dan memiliki aroma asam segar khas fermentasi. Cairan ekoenzim dapat dikemas dalam botol kaca atau plastik bertutup rapat. Disarankan pengemasan menggunakan botol-botol kecil agar praktis dan tetap terjaga kualitasnya. Ekoenzim sebaiknya disimpan di tempat bersuhu ruang dan jangan disimpan dalam lemari pendingin. Larutan hasil fermentasi ini tidak memiliki masa kedaluarsa selama disimpan di tempat yang baik dan benar. Ekoenzim murni berikut padatannya masih dapat dikembangkan menjadi berbagai macam produk turunan dengan aneka kemanfaatan. Ekoenzim ini selain manfaatnya untuk lingkungan, juga bermanfaat untuk di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita bisa membuat sabun lerak dari ekoenzim. Kemudian kita juga bisa membuat hand sanitizer berbahan dasar ekoenzim. Juga membuat fermentasi kedua yang beraroma terapi. Selain itu juga kita bisa membuatnya menjadi bedak Phthira. Dari hasil jamur Phthiranya kita manfaatkan menjadi bedak dingin Phthira. Seperti ini. Kemudian juga kita membuat sabun padat dari ekoenzim. Selain itu, sampahnya pun, ampasnya, selain kita gunakan untuk pupuk ataupun untuk biopori, ini juga bisa kita gunakan untuk pengusir serangga atau tikus. Jika kita keringkan, bisa kita gunakan sebagai potpori untuk pewangi ruangan atau pengharum ruangan. Di samping itu, jika kita beruntung selama membuat fermentasinya, kita bisa mendapatkan apa yang disebut mama
enzim. Gunanya mama enzim ini untuk kompres jika kita menderita panas atau demam. Selain itu juga bisa mengompres luka-luka bakar atau luka-luka kronis seperti diabetes. Ekoenzim ini tidak boleh kita perjualbelikan, hanya kita fungsikan untuk menyelamatkan bumi, tempat tinggal kita satu-satunya yang kita pinjam dari anak cucu kita. Mitra Tekno, saya lanjutkan kembali perbincangan saya bersama dengan Bu Ati. Bu Ati, beberapa waktu yang lalu Anda bersama dengan relawan ekoenzim lainnya membentuk Omah Ekoenzim Kulon Progo. Apakah itu dan apa yang melatar belakangi gagasan tersebut, Bu? Iya, Omah Ekoenzim ini kita dirikan dengan penanggung jawab dari relawan masing-masing di seluruh Kulon Progo, kecamatan. Fungsinya itu untuk dalam kasus tanggap bencana, jadi untuk menyimpan stok yang akan digunakan jika ada bencana. Jadi kami bisa membantu yang tertimpa bencana itu dengan donasi ekoenzim. Kemudian Bu, apa saja program-programnya dan juga bagaimana realisasinya? Sampai hari ini Mbak, sudah terbentuk Omah Ekoenzim di Kulon Progo di seluruh kecamatannya. Jadi ada 12 tempat. Program yang kita sedang galakkan itu melatih relawan Omah Ekoenzim untuk kasus-kasus bencana agar dapat membantu yang tertimpa bencana dengan ekoenzim ini. Nah Bu Ati, apa yang relawan ekoenzim ini lakukan agar ekoenzim ini dapat masif digunakan oleh warga masyarakat mengingat manfaatnya banyak sekali, Bu? Ya, jadi tentu sosialisasi kita gencarkan, kita laksanakan terus agar masyarakat semua mengenal dan mau membuat mengolah sampah menjadi ekoenzim karena manfaatnya begitu sangat banyak dan produk turunannya juga banyak. Selain ekoenzim ini dimanfaatkan sebagai penjernih udara, penjernih air, penjernih embung juga. Kita juga manfaatkan juga untuk keperluan di rumah seperti menjadikan ekoenzim jadi bahan dasar membuat sabun, membuat bedak, kemudian juga membuat cairan untuk detok, kemudian juga kita membuat sabun lerak dan ada juga hand sanitizer. Seperti itu. Wah, ternyata bermacam-macam ya Bu ya. Oke, baik Bu Ati, terima kasih informasinya. Seperti biasa narasumber yang sudah memberikan informasi ke Mitra Tekno, ini ada sertifikat yang akan saya berikan untuk Bu Ati. Silahkan diterima ya Ibu ya. Baik. Nah, Mitra Tekno, selanjutnya saya akan menemui Sugino yang mengaplikasikan ekoenzim ini di bidang pertanian. Tetaplah bersama kami di Tekno Tani. Sugino tinggal di Padukuhan Gegunung, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Ia adalah penyuluh swadaya, Ketua Gapoktan Sendang Lestari, Sendangsari, Kapanewon Pengasih, dan Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Gegunung. Semangatnya menggerakkan masyarakat untuk bertani dengan memanfaatkan pupuk organik dan agen hayati sebagai pengendali hama patut diacungi jempol. Pada Desember 2020 lalu, Sugino dianugerahi Kalpataru tingkat provinsi karena kegigihannya mewujudkan olah pangan yang ramah lingkungan dan ramah konsumsi. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Sugino. Pak Sugino, menjadi petani ramah lingkungan dan mewujudkan pangan ramah konsumsi merupakan cita-cita dari Anda. Sebenarnya produk organik apa saja sih Pak yang Anda gunakan? Ya, terima kasih.
Yang saya gunakan yang pertama adalah pupuk organik yang saya punya. Yang saya punya itu limbah dari ternak saya, itu yang saya gunakan. Satu adalah urin sapi, urin kelinci, dan urin kambing. Nah itu saya fermentasi, kasih M4, nah itu langsung kita manfaatkan. Itu yang pertama. Tapi untuk saat ini pemakaian pupuk organik tersebut, saya masih perlu ilmu, perlu memperluas lagi pencarian ilmu-ilmu tersebut. Dan sekarang saya yang namanya ketemu ekoenzim. Ekoenzim itu setelah saya pelajari, karena gimana? Ternyata setelah saya pelajari itu sampah-sampah dari ibu rumah tangga itu kok dibuang, sayang. Nah, setelah saya tahu itu ekoenzim sangat bermanfaat, nah, saya gunakan dan saya masuknya itu lewat ibu rumah tangga dan KWT. Itu kan gampang sekali untuk memproses ekoenzim. Gitu. Kemudian nih Pak, sejauh mana larutan multi manfaat ini sangat mendukung pertanian yang Anda cita-citakan Pak? Ya itu naik dari saya, itu sementara, itu ya lingkungan saya yang saya teruskan, saya gerakkan untuk istilahnya yang ngaman kawek dewi lah. Itu daripada nanti kita terlalu banyak kimia dan terlalu banyak penyakit yang masuk kita kan ikhtiar usaha dulu untuk menuju ke organik. Gitu. Jadi yang pertama lingkungan sudah oke, nanti kita meluas ke desa kecamatan dan mudah-mudahan nanti kabupaten dan provinsi. Itu yang saya inginkan. Baik, dan kemudian siapa saja nih Pak yang menggunakan larutan ekoenzim ini, tentu saja untuk kegiatan pertanian. Kemudian juga kalau kita melihat juga dari hasilnya itu bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah untuk saat ini yang saya praktekkan, saya coba itu sekarang untuk buah-buahan. Itu yang kemarin itu sirsak ya. Sirsaknya saya coba. Saya itu nggak tahu khasiatnya ekoenzim itu ya bagaimana. Itu ada semut banyak, itu saya semprot terus setiap pagi. Tak semprot biar hilang semutnya. Tapi ternyata apa? Ternyata sirsak tersebut yang dulunya itu segini tadi segini. Wow. Satu kelapa. Saya itu masya Allah. Saya kira sudah masak tapi belum. Nah itu yang luar biasa. Terus yang selanjutnya yang kemarin saya praktekkan di sawah. Di sawah itu apakah itu memang karunia dari Allah atau gimana? Itu sebelah kiri saya itu 2 petak kena warna coklat. Saya diamkan aja. Terus yang selanjutnya kok tempat saya itu nggak kena, yang kena dilumpati itu sebelah kanan saya itu 2 petak kena semua. Tempat saya itu alhamdulillah nggak kena. Tapi saya sendiri ya agak pesimis, kok nggak kena. Nah, terus saya panen ini pun sudah tua. Nah, itu. Jadi itu kesimpulan saya bahwa ekoenzim itu termasuk juga pengendali hama juga dan penyubur tanah. Itu keyakinan saya saat ini. Tapi saya perlu mencoba. Saya inginnya mau menciptakan beras organik. Pak, yang terakhir nih Pak, apa yang Anda lakukan Pak sehingga kelak nantinya para petani ini menggunakan larutan ekoenzim sebagai produk organik pertanian Pak? Ya, itu rencana saya biar petani tersebut kenal dengan ekoenzim. Itu yang pertama saya kenalkan ke Ibu KWT dulu untuk membuat. Tadi kan sampah dapur dibuat, terus Ibu KWT kan daripada dibuang sayang, dikasih tetes tebu, campurannya kan enak itu, campurannya 1, 3, 10. Nah, 1 itu dari tetes tebunya, 3 dari sampah dapurnya tersebut, 3 bagian 10 air. Kita tutup aja selama 3 bulan itu sudah jadi, tinggal membuang gasnya aja sudah cukup untuk nanti untuk mengurangi hama dan penyakit. Jadi perlakuan tadi yang di petani itu dari awal itu sudah dilakukan organik. Jadi awal, jadi saya tadi penyemaian bibit itu sudah organik. Ya, terus sampai tua itu kita hasilnya pun juga organik. Hasilnya organik, tapi alhamdulillah kemarin itu 1 karung yang organik dengan 1 karung yang tidak organik itu berat yang 1 karung organik. Wow, oke. Itu harganya juga lebih mahal yang organik. Harganya tuh yang kemarin itu
Masya Allah, beras itu 6.600 tempat saya. Yang organik itu berani 12.000 sampai 15.000. Berarti lebih menguntungkan begitu Lebih ya. Oke, menguntungkan. baik. Terima kasih Pak Sugino. Seperti biasanya juga untuk Pak Sugino yang sudah memberikan informasi kepada Mitra Tekno, ini akan kami berikan sertifikat. Mohon diterima Bapak ya. Iya, terima kasih. Ya. Mitra Tekno, inilah akhir perjumpaan kita di Tekno Tani. Dan untuk Anda, seperti biasanya, yang ingin mengirimkan saran dan juga komentar, Anda dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp di nomor 081 726 1681. Di akhir acara ini juga ada tips untuk Anda terkait tema kita hari ini. Akhirnya, saya Artika Amelia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Supaya ekoenzim benar dan berhasil, yang pertama adalah rumus harus benar, 1, 3, 10. Yang kedua, BO harus bersih, jadi harus dicuci bersih. Kalau kita dari pasar segala macam harus dicuci bersih, dari dapur juga begitu. Yang ketiga, wadah harus dari plastik, tidak boleh kaca karena nanti bisa meledak. Karena minggu pertama sampai 1 bulan, saat minggu pertama itu dia mengeluarkan gas. Lalu selain bersih, tutup harus rapat atau kedap. Yang keempat, penyimpanan tidak terkena matahari langsung dan memiliki sirkulasi udara yang baik, jauh dari wifi, WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia lainnya. Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Dapat apa Pak ini Pak? Ya, ikan ini.